Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin pergi ziarah ke makam Tengku Batakiyah dan mengetahui sejarah-sejarahnya. Dan perkenalkan, nama saya Zulhamdi. Nama saya Teguh Raya Maulana. Nama saya Muzakir. Ya, baiklah, mari kita ikuti perjalanan kami untuk sejarahnya. Isn't the best place to find the lovers, and the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know. Alhamdulillah, kami sudah sampai di kediaman makam Tengku Batakiyah. Maka dari karena itu, mari kita lihat bagaimana sejarah Tengku Batakiyah. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد. Jadi berbicara tentang Abu, bagaimana sepak terjang beliau, dan beliau ini kita kaji dulu. Beliau ini adalah anak daripada Tengku Hukum. Nama orang tua beliau salah seorang murid daripada Tengku Gede, seorang ulama sufi yang makam beliau terletak di kampung Dayak Dejalan. Nah, kakek beliau dari pihak ibu itu namanya Tengku Mama Asyik. Itu seorang juga ulama sufi yang makam beliau itu sebelah sana. Jadi dari garis keturunan, Tengku Batakiyah ini adalah daripada orang-orang yang dekat dengan namanya agama. Itu yang poin yang pertama. Beliau dari kecil itu belajar kepada Tengku Gede. Itu putra daripada Tengku Cakampung. Ini nanti bisa kita lihat sejarah-sejarah yang ada di Nagan Raya khususnya. Jadi beliau ini dari kecil sering mengembara, dalam artian menuntut ilmu pada beberapa tempat yang ada di Aceh. Jadi boleh dikatakan beliau ini sangat kental dengan namanya tarekat. Kalau kita memahami tarekat, jadi ilmu yang wajib kita tuntut di dalam agama ini itu 3. Nah, ini seperti Anda semua yang telah sampai ini mungkin sudah paham, yaitu pertama dalam hadis Nabi ada tarekat iman, ada yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Jadi iman ini berbicara tentang akidah, Islam ini berbicara tentang hukum syariat, sedangkan ihsan ini berbicara tentang jalan hati kepada Allah. Nah, jadi beliau banyak yang datang kepada beliau ini adalah orang yang mengambil tarekat, yaitu bagaimana caranya agar kiranya hati kita senantiasa mengingat kepada Allah. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 1999, yaitu bertepatan pada bulan Juli tanggal 23 Juli, yaitu tepat pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat. Jadi kejadiannya boleh dikatakan ketika kami baru pulang sekolah hari Jumat. Karena biasanya kami ada mengaji di atas balai yang nampak di depan itu cantik, boleh dilihat. Jadi Abu di situ kami sedang mengaji. 2 hari sebelum kejadian memang sudah datang daripada pihak aparat, yaitu mereka sudah memblokade Betung Atur ini, yang mana orang dari pihak Ule Jalan atau dari pihak Takengon itu tidak bisa naik ke Betung, dan orang di Betung juga nggak bisa turun keluar. Namun walaupun begitu, Abu sudah jauh-jauh hari sudah tahu tentang akan kejadian ini. Namun beliau tidak bergeming dari tempat beliau. Kenapa? Karena beliau mengingat kepada masyarakat. Karena apabila Abu tidak ada di sini, jadi masyarakat yang akan menjadi sasaran. Nah, jadi beliau ini mesti menampakkan juga bagaimana itar dengan jiwa, yaitu mendahulukan orang lain dengan jiwa. Nah, ini pun salah satu akhlak yang diajarkan di dalam agama Islam, ya kan?
Nah, jadi seperti itu. Jadi hari yang kejadian itu pas ketika hari Jumat. Jadi mau Jumat. Nah, kami baru pulang sekolah. Sampai ada helikopter yang turun di dekat sungai di tepi lapangan, di dekat sungai di lapangan. Jadi pada ketika itu mereka sudah penuh di sini dengan luka yang dicet. Nah, seperti kita lihat film-film misalnya Komando dan sebagainya kan. Nah, jadi mukanya sudah dicet hijau hitam. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika itu kami sedang mengaji. Jadi ditanya yang mana Tunku Batavia. Dia tuh turun. Ketika turun, jadi di atas balai yang tinggi itu dulu ada antena telepon hati apa namanya? Radio yang diberikan oleh pemilik kilang kayu yang dahulu ada di Butong Atu pada Abu. Jadi disuruhlah lepas itu. Yang disuruhnya lepas adalah sama Abu yang paling tua, yakni Bang Usman. Ketika beliau ingin melepas itu, beliau dipukul dengan senjata dari belakang. Nah, beliau jatuh. Ketika Abu melihat hal tersebut, beliau langsung beri kepada anaknya. Nah, sambil bertakbir Allahu Akbar. Nah, karena melihat anaknya jatuh di depan beliau. Nah, ketika setelah itu mereka pun mengatakan seru. Tembaklah orang-orang yang anak murid beliau yang ada di sini, jumlahnya semua 53 orang. Mana pada kejadian itu pun ada sebahagian yang belum meninggal, yaitu mereka masih dalam keadaan hidup. Nah, jadi kata mereka ingin diobati. Namun ketika mereka siap daripada penembakan itu, dibawa yang masih hidup ini sampai kilo 7, di situ pun diturunkan kembali, setelah itu ditembak dan ada yang dilempar ke dalam jurang. Nah, seperti itu. Dan pada waktu itu pun banyak kitab-kitab dan Al-Quran yang dibakar. Nah, ini biasanya kelakuan yang seperti ini bukan kelakuan orang Islam. Dan apabila ada orang Islam yang melakukan seperti itu pun murtad. Nah, mungkin begitulah sedikit banyaknya tentang kejadian di Butong. Jadi Abu ini difitnah beliau dengan penyimpanan senjata. Nah, waktu kejadian itu beliau difitnah penyimpanan senjata. Namun bukan mereka mencari senjata itu dulu, namun mereka pergi menggalinya di tempat yang mereka pikir ada, atau di tempat yang mereka sangka. Nah, ketika mereka gali nggak ada. Memang pada dasarnya memang tidak ada apa-apa. Ini daya pesantren. Nah, walaupun siapapun datang sini, aku selalu orang menuntut ilmu. Ya, dia seperti itu. Jadi ketika beliau sudah ditembak dan sebagainya, mereka baru cari senjata. Jadi bukan mencarinya dulu, bukan mencari buktinya dulu, tetapi langsung menghukum tanpa dasar seperti itu. Nah, sehingga apalah daya kan? Nah, seperti nasi sudah menjadi bubur. Nah, kalau kepedulian pemerintah sampai hari ini yang mungkin bisa dilihat mungkin di dalam gaya ini kita semua swadaya. Nah, swadaya daripada murid-murid. Nah, dan kami pun tidak meminta. Nah, ya. Jadi seperti contohnya kayak Kubah Abu itu sampai hari ini kenapa belum 100% selesai? Karena kami sedikit ada sedikit buat. Nah, jadi kita swadaya. Jadi Syekhul Islam ini adalah satu gelar yang diberikan oleh Wali Nangro, yakni Malik Mahmud Al-Haidar. Nah, beliau yang memberikan gelar kepada Abu sebagai Syekhul Islam. Kenapa? Karena keberanian beliau di dalam menjalankan agama, dan beliau berani di dalam mempertahankan hak walaupun nyawanya taruhannya. Nah, inilah monumen yang dimana tempat kejadian pada saat itu Tengku Bantakiah jatuh wafatnya di daerah tersebut. Dan ada juga masjid dulu masih aktif yang sampai sekarang mungkin ada aktif
dan dulunya tempat beribadah solat berjemaah bersama. Sebagaimana yang dikatakan oleh anak dari almarhum Tunku Batakiah tadi, bahwasanya sebagian korban ada yang dalam tempat pemakaman karena tidak bisa masuk kamera, maka kami akan mengambil tempat sebagian yang bisa dilihat ataupun dikamerakan. Maka mari kita pergi ke tempat makam. Jadi inilah makam sebagian daripada murid Tunku Batakiah yang dikumpulkan, sebagian lain dalam bangunan dan sebagian lain ada di sini. Dan inilah kuburannya. Baiklah, begitulah penjelasan sejarah daripada Tunku Batakiah yang sudah dijelaskan oleh anaknya beliau tadi. Maka saya Zulhamdi Dan saya di Korea Maulana. saya Mukir dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.